Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Saya berharap kita senantiasa sehat di dalam Tuhan. Salam damai dan salam sehat tentunya dari tempat kita masing-masing. Hari ini Sabtu 25 Juni 2020, firman Tuhan kita dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami adalah jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman-Mu. Sebentar kami akan pelajari dan renungkan firman-Mu, biarlah kami boleh dikenyangkan dan dahaga kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai Kejadian pasal 30 ayat 24. Saya hanya akan membaca ayat 31 dan ayat 32. Silahkan Bapak Ibu membaca ayat selanjutnya secara mandiri. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Amin. Bapak Ibu, jika kita membaca keseluruhan nas ini adalah sebuah cerita yang panjang tentang perjalanan hidup Yakub dan juga istri dan anak-anaknya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-31, saya baca sekali lagi, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, ayat 31 ini adalah bagian pengantar untuk cerita dalam satu perikop ini tentang anak-anak Yakub. Siapa dari kita yang tidak tahu cerita tentang perjuangan Yakub? Sekian puluh tahun ia bekerja kepada Laban untuk mendapatkan cintanya, yaitu Rahel. Tetapi setelah ia bekerja sekian puluh tahun, yang diberikan oleh Laban kepada ia justru bukan Rahel, melainkan Lea, kakaknya Rahel sendiri. Tentu saja secara manusia Yakub tidak bisa berbohong tentang perasaannya, tentang sesuatu yang tersirat di dalam hatinya, tentang cintanya kepada Rahel. Tentu ia tidak bisa berbohong. Tetapi siapa sangka dari Rahel yang dicintainya, ternyata Laban tidak memiliki keturunan untuk sementara waktu. Dan Lea yang tidak dicintai dan kurang perhatian dari Yakub justru mendapatkan keturunan lebih awal daripada Rahel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti yang terjadi pada Lea, tidak dicintai itu tentu sakit rasanya. Mencari-cari perhatian pun lelah rasanya. Oleh sebab itu, tidak jarang rasa tidak dicintai dan rasa tidak diperhatikan membuat luka yang amat dalam hidup seseorang, dalam hati seseorang. Nah, kita kembali lagi kepada Alkitab kita lihat nama-nama yang Lea berikan kepada anak-anaknya. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu anak pertamanya yang bernama Ruben. Di ayat yang ke-32, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi nama-nama yang diberikan oleh Lea kepada anak-anaknya adalah mencurahkan isi hati Lea pada saat itu, ungkapan syukurnya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada suaminya, yaitu Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah melihat bahwa Lea tidak dicintai dan di sisi lain Allah memasukkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan Lea. Ia memberikan keturunan yang banyak kepada Lea. Lea sungguh berbahagia karena ia mendapat pemeliharaan yang luar biasa juga dari Allah sendiri. Nah, kemudian apakah Rahel yang dikasihi dan dicintai begitu rupa oleh Yakub tidak dikasihi oleh Tuhan? Bapak Ibu, menariknya tentu saja Allah tetap mengasihi Rahel. Sebab Allah itu kasih
bagaimanapun jahatnya perbuatan manusia, seberapa salahnya manusia terhadap sesamanya maupun terhadap Allah, Allah tetap memberikan kasih-Nya kepada setiap manusia itu sendiri. Nah, kita masuk dalam perenungan bagi kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Pembelajaran dan perenungan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh membagi-bagi atau membeda-bedakan kasih yang kita punya kepada orang-orang yang kita kasihi. Contoh, ketika kita memiliki 4 orang anak, kita tidak bisa membeda-bedakan kasih di antaranya. Kita harus mensamaratakan kasih kepada mereka, perhatian kepada mereka, cinta kepada mereka. Contoh yang lain, jika ada di antara anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, maka kita tidak boleh juga untuk membedakan kasih, cinta, dan perhatian kita kepada mereka. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya, begitu juga dengan Allah. Semua umat manusia memiliki satu Allah saja. Artinya kita yang satu gereja atau kita berbagai denominasi gereja, kita menyembah, kita memuliakan Allah yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Sebab yang kita punya dan yang orang lain punya, semuanya sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Demikian firman Tuhan, semoga ini memberkati dan menguatkan kehidupan kita dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan perjuangan ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkannya. Ajarkan setiap pribadi kami agar tidak membanding-bandingkan apa yang kami miliki dan yang orang lain miliki, pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk tidak membeda-bedakan kasih yang kami miliki kepada setiap orang yang kami kasihi. Terima kasih juga ya Tuhan, tiap-tiap hari boleh terus memberkati kehidupan kami. Hari ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami percaya kami mampu bukan hanya jadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan setiap jemaat Tuhan yang dengan kerelaan, ketulusan, keikhlasan hati mereka, tiap-tiap hari mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa kehidupan mereka, tugas tanggung jawab, aktivitas kegiatan, segala sesuatu pekerjaan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan dalam hari-hari kami yang begitu luar biasa, penuh dengan perjuangan ini, kami percaya bahwa kami senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menutup bungkus kami, sehingga kami boleh terjauhkan dari segala mara bahaya, setan-setan iblis, bahkan sakit penyakit sampar, secara khusus wabah virus corona yang saat ini merajalela di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami, ini pribadi kami semuanya, kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.